Oke ya, selamat sore. Sudah join? Oke. Oke, selamat sore. Kita langsung lanjut saja ya. Jadi, selanjutnya kita masuk ke chapter 2. Di chapter 2 ini kita bahas tentang OOP, Object Oriented Programming. Oke, tadi Anda sudah istilahnya belajar bagaimana sih penggunaan dasar pemrograman, basicnya. Selanjutnya itu tentang OOP. OOP itu di semester 4 ya. Jadi kalau bagi yang Anda sudah ngambil OOP, itu gampang ya. Terus bagi yang belum ngambil, ini sebagai istilahnya informasi ya, bagaimana sih model konsep OOP-nya. Oke, jadi harusnya OOP itu 16 kali pertemuan. Kita singkat-singkat saja dan ambil yang penting ataupun yang poin-poin utamanya saja untuk ini, kelas SDF. Langsung kita mulai. Oke, ini ya. Habis materi, sebentar materinya saya sharing. Oke, kita lanjut di chapter 2. Dengar suara saya sebelum saya mulai? Dengar, Pak. Dengar ya? Oke, kita lanjut di chapter 2. Saya materi dulu, habis ini baru aksen ya. Oke. Oke, ini ya. Jadi di chapter 2, selama kurang lebih 2 jam, kita bahas tentang Introduction to Object Oriented Programming. Object Oriented Programming ini salah satu ya, yang paling penting di dalam pemrograman atau bagi orang software engineering itu harus bisa konsep OOP. Yang terbaru modelnya itu adalah MVC, Multi View Controller. MVC biasanya digunakan untuk web ya, web base. Sedangkan untuk OOP itu kebanyakan sih biasanya itu pakai untuk desktop. PHP juga yang lainnya juga bisa ya, tapi istilahnya karena OOP itu agak ribet, maka pengembangannya itu untuk web base itu lebih ke MVC, Multi View Programming. Kita lanjut. Di materi ini kita bahas tentang understanding object. Apa itu object? Apa itu kelas? Oke, jadi ini adalah bagaimana sih tentang penggunaan kelas, bagaimana penggunaan objek, terus referensinya apa saja di dalam untuk PBO, pemrograman berbasis objek. Di selanjutnya itu membahas tentang untuk storage dan tipe data ya. Ini sudah saya singgung, jadi nanti sekilas saja. Terus dilanjutkan tentang encapsulation. Apa itu encapsulation? Bagaimana sih modelnya? Jadi istilahnya Anda paham. Oke. Terus apa itu inheritance? Inherent, encapsulation, polymorphosis, dan interface itu bagian tak terpisahkan dari konsep OOP. Object origin again ya kan semester ini nanti besok baru start ya. Jadi ini sebagai untuk pedoman secara umum saja. Oke. Jadi saya nggak bisa jelas
itu membahas tentang object oriented programming. Jadi di sini saya lebih ke pengenalan aja secara umum. Nanti tetap saya kasih contoh sampel bagaimana sih struktur codingnya. Kita lanjut. Pertama kita bahas tentang objek. Apa itu objek? Bagaimana sih penggunaan objek di aplikasi? Jadi di OOP, Object Oriented Programming itu bagaimana kita teknik untuk memanfaatkan atau menggunakan objek. Ada objek, pasti ada kelas. Itu pasangannya, jadi utama sekali. Oke. Terus di objek itu terdiri dari ada properti, ada method, ada event. Oke. Jadi ada objek, ada kelas. Ya. Terus di objeknya itu ada isinya ya, itu properti. Jadi properti itu adalah untuk spesifik data untuk representasinya dari objek itu. Atau untuk lebih gampangnya ini istilahnya untuk mewakili objek. Terus ada juga yang disebut dengan metode ya. Metode itu adalah model apa sih perilaku objek itu. Jadi metode itu spesifikasi dari objek behavior-nya. Terus ada selanjutnya itu untuk event private communication between object atau bagaimana kita untuk komunikasi antar objek itu disebut metodenya tekniknya itu event. Oke, jadi ini merupakan basic ya. Jadi Anda harus paham apa itu property, method, dan event. Ini bagian dari objek. Next, selanjutnya ada kelas. OOP itu pasti ada objek, ada kelas. Jadi kelas itu istilahnya model untuk kita definisi blueprint atau cetak birunya dari objek. Ya. Atau di kelas itu defininya how the object should be built and how the should be behave. Jadi bagaimana kita untuk membangun, terus model perilakunya itu penggunaannya itu di kelas. Oke, dan objek itu merupakan istilahnya instance of a class ya, istilahnya merupakan turunannya dari kelas. Oke, jadi secara umum kan sudah tahu ya, oh rupanya objek itu seperti ini dan kelas ini seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini contoh sederhana untuk model bagaimana untuk implementasinya di C#. Saya nggak pakai ini ya, ini programnya terlalu lama ya, jadi saya ada ngambil beberapa untuk yang lebih simple untuk referensinya. Oke. Kita bahas ini. Oke. Ini ya. Di chapter 21. Di chapter 21 ini kita bahas tentang bagaimana sih untuk penggunaan kelas di C#. OOP itu tidak harus di C# ya. OOP itu bisa running di PHP, di Java itu lebih OOP lagi kalau membuat aplikasi. Ya, isinya lebih ke OOP-an banget gitu. Oke. Ini contoh sampelnya bagaimana untuk kelas ya. Contohnya saya membuat ini chapter 2.1. Oke. Di sini ada kelasnya ya. Kelasnya itu string color sama dengan biru. Oke. Berarti kita pakai untuk kelasnya kan mobil ya, char. Make object itu new char. Oke, jadi new char ini yang kita panggil. Console writeLine make object dot untuk kita panggil untuk color-nya, color ini. Jadi nanti keluarnya warna biru. Console dot read key itu kita untuk menampilkan ya. Lebih simple, kita langsung tampilkan saja. Ini contohnya, jadi kalau seandainya kita running, oke. Jadi hasilnya biru. Ini contoh sederhana. Sebentar ya, saya sudah rekam belum ya? Oke, sudah saya rekam ya.
Oke. Oke. Ini contohnya. Saya jelasin ya. Ini hasilnya biru. Ini bagaimana kita untuk penggunaan kelasnya. Oke, jadi di sini ini kelasnya. Oh, kelasnya rupanya color. Objek nih ya. Objeknya car. Kelasnya ini ya. Jadi car main object new car. Ini yang kita panggil. Untuk objeknya, kelasnya itu biru. Ini contoh sangat sederhana bagaimana kita untuk penggunaan kelas ya. Oke, jadi ini yang kita panggil untuk kelasnya card-nya. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Oke, setelah Anda paham ya, oh simple ya, itu penggunanya. Ada contoh lain seperti ini juga bisa ya. Ya, ini untuk pemanggilan kelasnya. Jadi kelasnya itu ada length, ada weight. Terus kita panggil. Ya, jadi kelasnya ini ya hasilnya. Selanjutnya setelah Anda paham definisi bagaimana kelas, di OOP itu ada yang disebut dengan metode. Ya. Metode atau secara umum atau definisinya itu, ini sengaja saya ini ya sedikit translate supaya lebih enak. Oke. Jadi metode adalah block of code containing a series of statement. Jadi serangkaian blok atau serangkaian pernyataan ya. Jadi kode-kode yang berisi Cek, sorry Pak.
Oke, dengar suara saya? Halo, Dengar, Pak, dengar. Erikson Yongki. Ya. Kedengaran, Pak. Sinyal hilang. Oke ya, kita lanjut lagi. Sorry. Sorry ya, jaringannya kayaknya problem. Sinyalnya hilang-hilang, Bu. Eli. Oke, kita lanjut ya. Kalau patah-patah nggak apa-apa, karena problem ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke ya. Mungkin karena jaringan. Ya, PPT-nya nanti ya saya bagi. Sabar. PPT-nya sama soal sama kunci jawabannya untuk chapter ini saya bagi semuanya. Bahkan source-nya juga nanti saya sharing ya. Oke. Kita lanjut lagi. Rian, ya? Masih dengar suara saya? Hertianto? Halo, Dengar, Pak. Tapi patah-patah, Pak. Oke ya, kita lanjut lagi. Ya, saya dengar ya. Kalau ada yang metode ya. Oke. Atau biasanya sih ini lihat serangkaian pertanyaan-pertanyaan atau ini istilahnya untuk ini ya spotting dari kelas. Oke. Terus di metode ini istilahnya kode-kode atau blok atau jenis untuk feedbacknya dari kelas. Jadi metode ini sampelnya ya. Bagaimana sih penggunaan metode? Jadi di metode itu juga istilahnya pernyataan pengembalian tanpa nilai dapat digunakan. Oke, itu untuk metodenya. Terus bagaimana implementasi metode? Untuk materinya ini biasanya beda dengan punya saya di kelas ya, di kelas lebih lagi. Karena untuk ini saya ngikutin standar untuk SDF. Oke. Penggunaan metode seperti ya, ini sudah saya buatin. Tapi ini lebih gampang supaya Anda lebih paham. Oke, ini contohnya. Jadi contoh sederhana kita untuk penggunaan metode. Oke, metode itu istilahnya untuk di kelas ya, untuk mengembalikan atau istilahnya ada data yang dikirim. Oke, seperti di PowerPoint ini ya. Oke, apa sih yang dikembalikan untuk feedbacknya? Oke, ini contoh penerapannya di metode. Sebentar, ini. Oke, contohnya saya punya metode itu namanya MyMethod. Di MyMethod itu ada data. Datanya itu isinya ujian SDF. Ujian SDF ini kita kirim ya, kirim datanya. Bisa kita transfer ke mainnya atau ke void mainnya, ke kelas utamanya ya. Karena metode kan kita istilahnya kita buat untuk kelas lain, kita kirim. Terus nanti dikirim itu nanti datanya itu apa yang dikirim dikembalikan itu kita terima. Jadi metode ini kita panggil, kita kirim. Ini contoh yang sangat sederhana. Sengaja saya buat ini nggak terlalu susah ya, saya cari-cari supaya Anda, karena mungkin ada beberapa yang belum ikut kelas SDF ya, jadi masih
agak ragu-ragu kan. Jadi ini saya kasih sampel sederhana nggak sesuai yang di PowerPoint supaya tujuannya supaya Anda paham. Oke. Ini datanya kita kirim. Setelah kita kirim, kita terima dan kita tampilkan. Ini contohnya. Oke. Jadi di metode ini keluar hasilnya ujian SDF, ujian SPDF 3 dan setelah kita kirim ke untuk kelas utamanya. Oke, jadi ini contoh sederhana bagaimana sih untuk penggunaan metodenya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya, kalau ada yang mau ditanyakan. Karena waktu kita pun terbatas, habis ini kan harus 2 jam harus selesai ya. Satu semester istilahnya, satu project di OP. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka masih biar cepat selesai dan nanti kita bahas untuk ujiannya. Oke. Konsol read key itu untuk menampilkan di monitor. Ini contohnya, biar tampil seperti ini. Kalau ini konsolnya read key-nya kita hapus ya, lihat, dia tampil cuma sekejap aja. Ya, terus bagaimana supaya ini kalau tampil ya, monitor di DOS-nya itu biar nggak hilang. Oke, tapi kalau untuk saya ngajar kelas OOP di chapter semester 4, saya nggak pakai DOS seperti ini ya. Saya lebih suka pakai GUI. Pakai GUI, pakai ASP.NET ataupun pakai C# yang Visual C#. Sebenarnya ini bagus ya. Tapi untuk logiknya ya, tergantung dari yang masing-masing. Oke. Kalau kita pakai console.read itu nanti supaya ini apa yang sudah kita jalankan itu tampil nggak langsung close secara otomatis. Ini gunanya untuk console read key. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, saya lanjut aja ya, materinya masih panjang, nanti aja kalau sudah saya selesai. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Oke, ini contoh sederhananya. Kita lanjut lagi. Kita close. Nih, mana PowerPoint-nya? Ini ya. Oke. Terus ada juga disebut ada metode itu ada lagi namanya konstruktor. Ya. Konstruktor itu istilahnya spesial kelas ataupun kelas khusus ya. Kelas khusus itu disebut dengan konstruktor di dalam OOP, Object Oriented Programming. Jadi di sini ini metode itu untuk mengeksekusi new instance ya, atau kelas baru, instan kelas baru. Misalnya untuk create-nya itu disebut dengan konstruktor. Jadi konstruktor dapat juga untuk ini ya, konstruktor are used to initialize the data member of the object. Jadi kita untuk menganalisa, menginisialisasi ya untuk anggota-anggota dari data objek itu isinya apa saja di dalam konstruktor. Terus konstruktor harus memiliki nama yang sama persis dengan kelas dan mereka tidak memiliki tipe kembalian. Jadi ini untuk return-nya ya, untuk have return tipenya. Ini, jadi namanya harus sama. Terus kalau multiple konstruktor atau beberapa konstruktor ya, itu untuk HB-nya unique signature itu masing-masing ada untuk feedback-nya ya, tanda tangannya unik atau ciri khasnya ya, atau mirip foreign can be different for class. Jadi untuk di kelasnya, untuk sebuah kelasnya. Ini contoh sederhana
bagaimana sih untuk penggunaan konstruktor? Contohnya saya punya kelas di kelas rectangle ini ada privat ya, double. Jadi ini untuk tipe privat double wedge ya. Ini jadi ini konstruktornya. Tapi kalau kayak gitu kan Anda kurang paham. Kalau lebih gampangnya seperti ini. Seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini di kelas konstruktor ini secara umum adalah untuk kelas chart-nya. Di dalamnya datanya ini ada konstruktornya. Konstruktornya itu public chart. Contohnya kita untuk modelnya ya. Ini untuk modelnya, pemanggilan model. Terus di ini kelas ini chart ini kita panggil di untuk kelas utamanya. Contohnya kita definisikan chart for new chart, namanya contohnya jenisnya macan atau port apa gitu ya. Terus console wetland port ini model ini kita panggil untuk namanya, berarti ke ini console rezeki. Jadi kalau kita running nanti hasilnya seperti ini, macan. Oke, ini contoh bagaimana kita untuk penggunaan konstruktornya. Konstruktornya itu yang ini. Oke, ini kita panggil ini ya, model ini. Jadi ini untuk konstruktornya. Nanti referensinya ke utamanya. Oke, ini contoh sederhana bagaimana kita untuk penggunaan konstruktor di OOP. Ya, kalau di MVC ya multiple controller itu lain lagi. Nanti ya bagi yang seperti Yusuf yang kelas saya itu kan nanti kita bahas lebih detail lagi ya. Karena untuk ini kan kita nggak terlalu panjang untuk waktunya. Oke, jadi ini contoh sederhana bagaimana sih kita untuk penggunaan konstruktornya. Oke, ini contoh sederhananya, terus kita lanjut lagi. Setelah Anda paham tentang konstruktor, oke, baru kita lanjutkan untuk membuat ya. Jadi di objek ini kan template ya, objek need a template ya, untuk definisi how to the be bold. Jadi kita harus istilahnya kita membuat, meng-create-nya. Oke. Terus di objek create-nya itu kan kita untuk template-nya ya. Oke. Istilahnya terlihat berperilaku ataupun untuk serupa. Ini contoh sederhana bagaimana kita untuk create objek. Kalau lebih jelasnya atau contoh gampangnya ini yang seperti ini. Ini ya. Contohnya kita create-nya. Oke. Contoh sederhananya ya. Berarti kan kita di sini kita bahas yang mana ya? Ini. PowerPoint-nya sebentar. Indonesia. Nih ya, sorry. Kehapus. Kita masih ada 34 slide ya yang harus saya jelaskan. Ini kan objek ya. Kita sampai mana, sorry? Tadi saya jelasin sampai mana?
2.4. Ini ya, objek. Oke. Kita objek ini. Bagaimana kita untuk pengguna objeknya? Ya. Terus ini contohnya saya buat untuk kelas chart. Di kelas chart itu ada string color-nya merah. Terus ini untuk kelas utamanya. Jadi main objek chart main objek 2, new chart. Console red line main objek 1 color ya. Main objek 2 color. Jadi otomatis nanti kalau kita jalankan akan keluar merah-merah. Ya, warnanya merah. Terus kalau seandainya Anda pengen rubah biar nggak warnanya merah ya, Anda bisa tambahkan string itu adalah untuk tipe data ini ya, bisa untuk teks penggunaannya. Nama color 2 kita warna putih. Oke. Terus supaya ini beda, jadi yang untuk keduanya ya itu saya rubah. Oke. Jadi kita running, hasilnya merah putih. Ini contoh sederhana bagaimana kita ataupun penerapan untuk penggunaan objek. Gampang ya, gampang kan? Ini contoh sederhananya untuk kelas dan objek. Oke. Ini strukturnya. Kalau dari sini kurang jelas ya untuk kelasnya, terus objeknya mana. Jadi saya nggak ngambil dari sini untuk sampelnya ya. Jadi saya inisiatif nyari contoh yang supaya Anda sekali lihat, oh modelnya seperti ini. Jadi supaya Anda paham. Oke, kita lanjut lagi. Setelah Anda bisa membuat objek. Oke, tadi ya, jadi ada penggunaan untuk objek itu kita untuk create template-nya. Oke, jadi nanti itu yang kita panggil untuk berperilaku serupa atau yang objeknya sama. Selanjutnya di OOP ada disebut dengan properti. Oke, jadi di properti ini bagian dari kelas, property class member ya, members can be accessed like data field but contain code like a method. Jadi di sini itu bagaimana untuk mengakses data. Oke. Tapi berisi kode ya, seperti metode untuk datanya, pemanggilan metode ini. Terus di property itu memiliki dua akselerator. Itu biasanya itu penggunaan get and set. Oke. Terus nanti untuk lebih detailnya saya jelasin bagaimana contoh penggunaan properti. Ini contoh sederhana untuk properti di C#. Oke, ini ya. Ini memang sederhana. Ini propertinya. Jadi di properti ini saya buat dua ya, satu saya kasih nama kelas, ini satu untuk utamanya. Jadi kalau seandainya Anda mau menambah satu kelas lagi di C# itu gampang ya. Anda klik kanan, ambil tambah add ya, ambil kelas. Kelas apa sih yang mau Anda beri nama? Contohnya kelas 1. Oke. Setelah itu baru jadi seperti ini. Oke. Di kelas ini kan kita kan untuk penggunaan properti. Properti kan ada penggunaan get,
ada penggunaan set. Istilahnya untuk return sama value-nya. Oke. Yang utama dulu. Jadi kelas 1 ini contohnya, kelas ini yang kita panggil. Ya. Kelas ini kita definisikan myObject new class 1. Ini ya. Terus myObject name-nya, oke, ini untuk itu namanya name ya, penggunaan public string name. Oke, ini untuk get set-nya, untuk property-nya. Saya kasih nama Liam ataupun Messi juga boleh. Ya. Terus kita mau untuk tampilkannya. Ini dari property ya. Jadi console.read terus console.read key, jadi kita hasilnya Messi. Oke, ini datanya itu diambil dari properti. Jadi properti ya, properti ini kita panggil terus kita tampilkan seperti ini ya. Jadi istilahnya apa sih yang diakses di sini? Contohnya Oke, contohnya yang diakses itu adalah untuk kelas 1-nya. Oke, ini hasilnya. Jadi ini untuk propertinya kita taruh di kelas 1. Ini untuk programnya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, kalau seandainya ada agak berisik ya. Sorry. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Stefantinus, ada yang mau ditanyakan? Siap, Atau tidak yang ada, lainnya? Pak. Tidak ada. Oke. Yang lain, silakan. Kalau seandainya kalau Stefantinus itu udah master of master ya, dia udah programmer sejati gitu. Jadi dia tinggal cuma perlu ijazah saja. Tapi yang lainnya perlu sertifikatnya maksudnya. Yang lainnya itu harus belajar ya, karena ini salah satu penting dan biasanya sih untuk standar programmernya. Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau didiskusikan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf, agak berisik, kayaknya ada yang kerja. Oke, ini contoh penggunaan properti ya. Cari yang lainnya. Ini contoh kita untuk penggunaan get sama penggunaan set. Sebentar ya, saya pindah ruangan dulu ya.
Oke ya, kita lanjut lagi. Kamar samping saya kayaknya lagi orang kerja ya, jadi pindah ruangan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke PowerPoint selanjutnya ini. Oke, kita bahas tentang keyword ya di OOP. Nih. Jadi di OOP itu ada juga keyword. Oke. Jadi keyword itu adalah bagaimana kita untuk istilahnya referensi ya. Referensi dari kelas-kelas yang terkait. Oke. Juga dapat digunakan seperti kata kunci untuk pemanggilannya. Oke, jadi untuk istilahnya dari objek untuk pemanggilannya itu lebih gampang. Makanya ada kita sebut kata kunci. Kalau di database itu ada primary key, ada foreign key. Jadi ini bagaimana penggunaan keyword di C#. Saya lanjut lagi. Terus ini contohnya. Contoh untuk keywordnya. Ini contoh bagaimana sih kita untuk pemanggilan keyword. Di sini saya untuk deklarasikan untuk kelas. Ya. Di kelas itu contohnya kita ada public static, integer, main property. Di main property itu ada dua, itu get sama set. Terus ada kelasnya. Di kelasnya ini ada kelas main property. Ya, berarti main property ini kan keywordnya yang kita panggil. Istilahnya kita untuk memudahkan pemanggilan. Main property sama dengan 100 untuk nilainya. Terus kita panggil console readline class dot main property. Jadi kalau kita running seperti ini. Oke. Gampang ya. Jadi ini keywordnya main property. Jadi main property itu yang kita panggil di kelasnya. Ini contoh sederhana. Baru satu kelas saja ya. Mungkin kalau seandainya banyak kelas itu jadi kita untuk pemanggilannya konsep OP-nya itu lebih gampang. Oke. Ini contoh sederhana bagaimana kita untuk penggunaan keyword, contohnya itu main property di C#. Ya, gampang ya. Oke. Selanjutnya saya tutup dulu biar nggak terlalu banyak. Oke. Setelah Anda bisa ataupun setelah Anda bagaimana penggunaan keywordnya, selanjutnya itu ada delegasi. Ya, delegasi itu istilahnya untuk yang kita untuk kalau di secara umum ya itu penugasan. Kita nugasin orang ke contohnya ke UIB ataupun ke perusahaan A, B, C. Jadi di sini delegasi itu seperti objek spesial ya untuk pemanggilan ya. Jadi istilahnya untuk referensi metode secara spesifik. Di delegasi itu biasanya handlingnya itu seperti ini. Public, delegate, void, return handle, break. Ini contoh sederhananya. Terus bagaimana kita untuk definisikannya di delegasi atau return handle-nya. Oke. Jadi istilahnya kita untuk referensi di metode ya, untuk void-nya supaya dia diterima ya, contohnya untuk parameter-parameternya, terus tipenya. Jadi di situ juga ada untuk signatur, misalnya ciri khas untuk tanda tangannya itu seperti contoh display area
untuk metodenya. Kalau contoh sederhana penggunaannya itu seperti ini. 2.7. Oke. Ini contoh sederhana bagaimana kita untuk penggunaan delegasi. Oke. Pertama kita istilahnya untuk kelasnya. Contohnya kita buat namanya kelas event program. Di kelas ini kita delegasikan. Delegasikan itu kita beri nama MyDel ya, contohnya ya, di stringnya kita str. Di kelas ini kita buat untuk eventnya seperti di sini untuk pendelegasiannya ya. Ini ada event. Oke. Ini ada event ya. Jadi event itu adalah untuk memberitahu objek ataupun kelas lain. Di dalam OOP itu disebut dengan event. Ya, jadi istilahnya untuk event away for a class untuk notif di other class atau di objek. Oke, jadi istilahnya untuk penghubungannya. Terus di kelas ya, itu nanti dia akan mengirim ya send notification untuk pemanggilan di publish untuk di eventnya. Terus di kelas juga nanti juga menerima, di samping mengirim itu nanti menerima ya, istilahnya untuk receive response-nya di notifikasinya dalam pemanggilan untuk subscript-nya ya di eventnya. Ini contoh bagaimana sih kita untuk delegasi dan event di dalam OOP, Object Oriented Programming. Terus contoh sederhananya di C# seperti ini. Oke. Jadi di contoh di sederhana kita buat public delegasi string MyDel. Terus kita punya kelas ya. Kelasnya itu adalah contoh kita kasih nama event program. Eventnya kita panggil itu MyDel MyEvent. Yang ini delegasinya. Terus kita buat public event programnya. This MyEvent new MyDel ya ini ya. Terus ke contoh sampelnya welcome user. Oke. Selanjutnya kita buat public ya. Contohnya public string welcome user. Stringnya username. Contohnya untuk waktunya ujian siapa sih plus username-nya seperti ini. Ini hanya contoh. Baru di kelas utamanya. Kelas utamanya contohnya kita panggil untuk event programnya ini. Objek 1 kasih nama ya, event program. String result-nya itu contohnya objek 1 MyEvent. Ini MyEvent ya. Jadi nanti contohnya isinya apa? MyEvent-nya ini adalah software development fundamental atau apa terserah ya, ini hanya contoh sederhana. Console write line sama console write key kita untuk tampilnya. Jadi nanti ini contohnya. Oke, jadi ini contoh sederhana bagaimana sih kita untuk penggunaan pemanggilan untuk eventnya, contohnya ujian software development fundamental. Ya, gampang ya. Ini sederhananya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya absen dulu ya. Kita di pertemuan kedua. Daripada nanti saya lupa ya, karena habis ini kan Anda ada kelas lagi ya, bagi yang ikut kelas. Jadi biar nanti
10 menit supaya Anda bisa untuk break. Angga Haribowo hadir? Ada? Yudi? David Tan? David? Hadir, Pak. Sarifudin Hidayatullah? Ya. Hadir, Pak. Sarifudin? Udin ya? Sarifudin Hidayatullah? Vincent? Ines Mayang? Ines hadir? Sandi Dewantara? Sandi? Abizar hadir ya? Pak. Ya. Yongki Wijaya? Hadir, Pak. Hadir ya? Oke. Andi Chandra? Tony Jektan? Tom? Vincent hadir? Yusuf? Hadir, Pak. Hadir Yusuf? Oke. Oktavina? Hadir, Pak. Oke. Wilson hadir? Hadir, Pak. Ya, Wilson Fernando ya. Oke. Wina? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Rio Kusnadi? Hadir, Pak. Enisa? Hadir, Pak. Oke. Jumeliono? Belum ada kabar. Oke. Rino hadir? Jessie hadir? Jennifer hadir ya? Oh, Jessie hadir, Pak. Jessie hadir. Oke. Milna? Hadir, Pak. Hadir ya. Erikson hadir. Oke. Hadir, Pak. Derwin? Ya, Derwin? Hadir ya. Hadir, Pak. Ya. Kelvin? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Kelvin Kurniawan? Hadir. Kita lanjut. Linda? Hadir, Pak. Hadir ya. Henry? Hadir, Pak. Hadir ya. Kusnan? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Ricky? Hadir, Pak. Hadir ya. Berarti ini semester 2 ya angkatannya Ricky sekarang? Iya, Ki? Ya. Semester 2 ya. Jaslina? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Rian Kennedy? Hadir, Pak. Hadir ya. Nicholas hadir? Nicholas? Kita Eri Setiawan. Eri hadir? Pak. Hadir ya. Hadir, Pak. Ya. Jeffrey Tan. Hadir, Pak. Hadir. Hertianto. Hadir, Pak. Hadir ya. Denny Alfat. Hadir, Pak. Den? Hadir. Hadir. Tadi hadir nggak, Den? Tadi izin, Pak. Hadir ya? Iya. Oke.
Stefantinus hadir ya. Oke, ada yang belum kepanggil namanya? Silakan. Rino hadir, Pak. Siapa? Rino. Rino. Sebentar, Rino. Oke, ada lagi? Oke. Sudah semua ya. Nanti kalau seandainya hadir ya, belum saya panggil atau mungkin lagi ke mana gitu, apalagi sekarang jam pulang ya, jam 5:30. Jadi buat saya tidak ada masalah. Yang penting Anda paham, Anda bisa, dan Anda lulus. Oke ya, ini hanya sebuah absensi ya. Karena target saya, kenapa? Ya, belum Pak. Tadi entah kelewat atau belum. Jumiliono, sebentar ya, saya cek. Oh iya, kelewat. Oke ya, sudah. Makasih Pak. Ada lagi? Ya. Oke ya, karena ini kita belajarnya pas jam orang kerja ya, 5:30. Jadi saya maklum. Oke. Yang penting kan ini sudah saya record ya, nanti kan ada rekamannya, Anda bisa baca-baca dan bisa lihat. Sebentar ya, biar saya nggak lupa, saya sharing yang tadi supaya Anda bisa baca-baca ya. Sebentar, saya sharing dulu di sebentar ya. Saya share. Sebentar. Oke, ini saya sharing yang chapter tadi. Untuk materinya ini yang sudah ada tambahan bahasa Indonesia atau yang bahasa Inggris murni? Yang bahasa Inggris saja ya. Chapter 2 ya, ini OOP. Oke, ini yang test paper ya, test chapter 2. Oke, sudah saya sharing. Karena untuk contoh source code-nya ini ya besar, nanti saya masukinnya ke Google Drive, nanti saya sharing habis materi ini. Oke, sebelum saya lanjutin lagi, ada yang mau ditanyakan soal materi OOP yang SDF ini? Oke, ada Win? Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau seandainya masih ragu-ragu ya, atau ada yang mau ditanyakan, silakan Anda tanya ya. Karena tujuannya kan di samping Anda goal-nya kan dapat sertifikat, itu Anda paham ya tentang konsep OOP. Kalau C-Sharp itu saya salah satu pengguna ya, pengguna C-Sharp, Visual Studio khususnya Microsoft, terus programmingnya juga hari-hari C-Sharp ya. Jadi buat saya C-Sharp itu bagian terpisahkan. Ya. Mungkin Pak, saya biasanya pakai PHP. Pak, saya biasanya pakai mobile app itu nggak masalah ya.
apapun bahasa pemrogramannya, yang utamanya itu Anda paham logiknya, yang tadi chapter 1, paham bagaimana konsep penggunaan OOP yang sekarang kita bahas di chapter 2. Oke. Sebentar ya, saya hidupin. AC-nya panas. Oke, sorry. Saya lupa hidupin ya, ruangannya udah panas. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi yang tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke ini, event. Oke, event salah satu bagian utama atau yang penting di dalam konsep OOP, Object Oriented Programming. Jadi, event itu adalah bagaimana dia untuk penghubung. Ya, event a way for a class to notice other class. Jadi, penghubung untuk menginformasikan ke kelas lain ataupun ke objek. Oke, jadi istilahnya untuk ini ya, something interest to happen-nya. Terus di event itu nanti dia akan mengirim notifikasi dan nanti akan menerima notifikasi. Tadi sudah saya jelaskan dan sudah saya kasih bagaimana sih contoh untuk source code programnya penggunaannya event. Oke, di event dibagi ya beberapa, ada disebut dengan subscripting to event. Oke, jadi di sini subscripting to event itu bagaimana istilahnya untuk ciri khusus atau signaturnya. Signatur dari event untuk handling metodenya. Oke, jadi istilahnya untuk request dan untuk event kita mendelegasikannya. Ini contoh sederhananya. Contohnya kita ada untuk static void main-nya ataupun di kelas utama. Di kelas utama kita ada rectangle R. Jadi new rectangle. Rectangle-nya ini kita panggil. Terus rchang ini new event handling rchang. Jadi rchang ini yang kita untuk kelas ini, rchang ini yang kita handling event-nya. Jadi rlength sama dengan 10. Terus di kelasnya rchang, contohnya itu kan ada rectangle R, ya istilahnya untuk R rectangle untuk sendernya. Terus console.writeLength istilahnya untuk value length-nya. Jadi ini contoh sederhana bagaimana sih untuk handling kelas untuk event. Jadi untuk ya istilahnya substring-nya itu untuk memberitahu ini objek in class di pemanggilannya. Selanjutnya ada namespace. Ya, istilahnya namespace itu bagaimana kita untuk di bahasa elemennya atau di organisasi untuk create yang global atau unik class name-nya. Jadi namespace itu adalah ciri khas nama di kelas nanti yang akan kita panggil untuk kemudahan pemanggilannya. Ya, jadi di .NET itu salah satunya itu penggunaan namespace itu kan unik ya untuk memudahkan pemanggilan untuk kelas objek, handlingnya, terus bagaimana kita untuk groupingnya kalau ada ya untuk fundamental class, terus untuk datanya ya untuk namespace-nya itu untuk akses datanya lebih gampang. Juga untuk sistem web itu namespace itu adalah untuk relate class-nya. Ya, jadi namespace contoh sederhananya itu seperti ini. Namespace company A, namespace company B, bla 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 bla, itu nanti ada isinya. Jadi ini namanya untuk handlingnya lebih gampang kita panggil. Oke, jadi ini contoh sederhana bagaimana sih kita untuk handlingnya. Next, selanjutnya kita ada statistic member. Oke. Statistic member itu adalah bagaimana kita untuk pemanggilan untuk declare-nya untuk member. Oke. Jadi ini maupun individual object maupun kelas. Oke, ini untuk membernya untuk memudahkan pemanggilannya.
Di static member itu bagaimana kita untuk create class, terus bagaimana kita saat ini kita mau untuk copy class, terus dan lain-lainnya ya, ini di static member. Jadi static member itu cannot be reference stroke instance object. Jadi ini merupakan bukan untuk referensinya. Jadi static member itu adalah untuk class name-nya. Ini contohnya kelas program, kelas rectangle. Ini merupakan bagian dari static member-nya. Untuk memudahkan ini ya, komunikasi antar masing-masing, contohnya untuk kelas ataupun objek di dalam satu formnya atau di dalam satu secara kelas seluruhannya. Selanjutnya ada disebut dengan value dan reference. Oke. Jadi di value dan reference ini adalah bagaimana untuk tipe pemanggilan data store-nya ya di dalam memori. Terus bagaimana kita untuk referensi tipe store only and referensi on memory location. Di mana sih letaknya disimpan untuk pemanggilannya. Jadi di actual data storage-nya memori itu lokasinya itu referensinya yang mana? Ya, jadi contohnya referensinya sama Saiful, sama Budi, sama Wati. Ya, ini contoh sederhananya. Terus bagaimana kita untuk copy referensi di tipe variabelnya, ya. Jadi istilahnya variabel tipe same tipenya. Jadi only the reference copy and after copy both variable point same objeknya. Jadi ini contoh sederhana bagaimana kita penggunaan value dan reference. Ya, ini contohnya. Kita skip dulu ya. Kita langsung masuk ke encapsulation. Enkapsulasi atau biasanya sih populernya bahasa Indonesia. Jadi, enkapsulasi ini bagaimana mekanisme untuk kita membatasi ya restrict access ini ke kelas ya, ke kelas 1 ataupun ke kelas yang lainnya. Class member in order ya. Dan to hide descent, ya, jadi untuk menyembunyikan seandainya ini mau dipakai atau enggak, atau mau dirubah. Oke. Yang mungkin akan dirubah. Oke, jadi ini secara umum itu adalah enkapsulasi itu istilahnya secara gampangnya itu untuk kita ngasih akses. Kayak kita ngasih password ya. Contohnya password ini admin, ini level 1, level 3, level 2. Jadi ini di dalam konsep object oriented programming itu disebut dengan encapsulation. Terus di encapsulation itu ada akses modifikasi kontrolnya untuk tipe member ya, sesuai dengan ini kebutuhannya ataupun apa sih yang akan digunakan. Jadi di encapsulation itu ada beberapa tipe membernya. Itu ada disebut dengan public, private, protect, internal, protect internal. Jadi kalau public itu akses not restricted. Oke. Terus kalau private itu hanya tertentu saja yang untuk bisa mengakses datanya atau kelasnya. Protect itu istilahnya kita ini ya kasih khusus ya. Jadi ataupun dibuat kita untuk internal. Contohnya internal. Jadi internal itu kelas yang lain itu tidak bisa akses, hanya contohnya kita buat satu form atau satu kelas itu saja. Contohnya kelas card, ada kelas body, kelas color. Oke. Jadi kita batasin. Hanya contohnya internal yang kelas card saja yang bisa akses, yang lain tidak bisa. Oke. Ini contohnya dalam satu ini ya. CS-nya itu satu formnya. Oke, jadi ini model enkapsulasi. Di dalam encapsulation itu ada anakannya. Oke. Biasa disebut dengan inheritance atau pewarisan ya. Oke. Jadi di konsep model inherent di OOP itu
bagaimana kita untuk mengembangkan antara contohnya ya untuk develop ya antara class 1 and the class code over as basic a new class. Jadi antara kelas 1 dengan kelas lain, terus bagaimana kita untuk kelas baru, terus untuk pemanggilannya maupun kelas dasar dan kelas yang lainnya. Di dalam inherent pewarisan itu kita istilahnya apa sih fungsionalisinya? Apa yang akan diwariskan? Untuk inherentnya ya itu disebut dengan basic class atau base class-nya. Terus di dalam inherent itu ada disebut dengan istilahnya turunan ya atau pewarisannya. Jadi apa sih fungsionalitasnya atau fungsional itu untuk pemanggilannya, untuk ini ya, untuk kelas selanjutnya ataupun kelas turunannya. Di dalam pewarisan juga ada disebut dengan default class can also default. Jadi istilahnya untuk apa sih fitur-fiturnya ya untuk basic kelasnya atau dasar kelasnya. Antara unlike class, struktur ini seperti nggak sama inherent. Ini model-model sampel dari inherent. Terus bagaimana penggunaan inherent di dalam C#? Oke ya. C# itu untuk konsep OP-nya itu luas sekali. Saya pakai contoh yang punya saya aja supaya Anda lebih gampang dan istilahnya kita praktek langsung ya, istilah langsung untuk hasilnya seperti ini. Ini contoh sederhananya. Jadi bagaimana kita untuk penggunaan pewarisannya? Saya pecah kelasnya ada 3. Ada kelas utama disebut dengan program, ada char, ada vehicle. Oke. Di program itu kita panggil kelas untuk chart-nya. Contohnya myChart, new chart. Chart yang ini yang kita panggil. Di ini nanti memanggil lagi atau diwariskan ya di delivery ke vehicle ini ke satu lagi. Terus di dalam kelas chart itu ada public string modelnya namanya Mustang atau apa terserah. Ini contoh sederhananya ya. Banyak contoh. Ini salah satu yang gampang supaya Anda gampang mempelajari dan ini gampang dipelajari. Oke. Di sini kan kita wariskan lagi ke vehicle. Di vehicle ini ada kelasnya. Contohnya ada public string brand. Brand-nya itu kita kasih nama Ford ya. Konsol untuk red line-nya tutut-tutut atau apa terserah, ini sampel saja. Jadi ini adalah inherentnya itu ada char, ada vehicle. Di sini kita declare ya, kita pewarisannya inherentnya itu contohnya myChart home. Berarti myChart home ini yang kita panggil. Karena ini kan dari sini ke sini, nanti ke sini. Oke. Terus console red line myChart brand ini. myChart brand-nya di sini. Ya. Namanya Ford. Oke. myChart model name. Model name-nya apa? Di sini. Mustang. Oke. Terus console read key. Kita tampilkan ini. Ya. Jadi antara kelas 1 dengan kelas yang lain itu saling terhubung dan saling dihubungkan. Oke. Maka untuk kelas program atau main kelasnya itu yang kita tampilkan. Jadi contohnya ini ada tutut, ada Ford Mustang. Ini di sini ada namanya Mustang. Ini tampilannya ya. Terus di sini ada Ford di vehicle-nya ini.
dan kita panggil juga untuk tutupnya. Ini contoh sederhana ya, bagaimana kita atau pengguna untuk lebih tepatnya bagi yang yang semester 4 ya, yang PSI, nanti kita lebih panjang lebar lagi ya untuk penjelasannya. Di sini saya karena 2 jam ya, siap nggak siap harus selesai, jadi saya ya pokoknya ini materinya saya tampilkan, atau yang sudah belajar kan ini sekedar untuk review lagi. Oke, ini bagaimana kita untuk penerapan konsep inherence. Ini konsep inherentnya ya. Inherentnya itu dari program, dari chart, dari Vehicles-nya. Gampang ya. Antara A kita wariskan ke B, wariskan ke C, bisa kita wariskan lagi. Ini contohnya. Oke. Terus setelah Anda paham bagaimana untuk penggunaan inherence, kita lanjutkan lagi. Ada di konsep OOP ada disebut dengan abstrak kelas. Ini contoh sederhananya ya, bagaimana sih penggunaan untuk abstrak kelas. Terus bagaimana kita untuk mendefinisikan, bagaimana kita untuk sharing David kelasnya. Jadi contohnya seperti ini, contoh sederhananya. Jadi abstrak kelas polygon. Di dalam abstrak kelas polygon ini ada length, ada weight. Weight-nya ada get, ada set ya. Terus ada abstrak public double, kita panggil untuk get area. Di kelasnya itu ada rectangle polygon. Public kelasnya itu ada length, ada weight, terus ada overweight double-nya. Ini contoh sederhana abstrak kelas. Abstrak kelas itu jarang dipakai ya untuk implementasinya. Jadi saya nggak kasih contoh scope-nya. Oke, ini hanya sekedar untuk pemberitahuan ya. Berarti supaya Anda tahu, oh seperti ini model bagaimana sih kita untuk penggunaan abstrak kelas. Oke, understand ya. Terus ada juga disebut dengan select class. Oke. Select class itu istilahnya untuk complete functionality-nya untuk ini ya, akses dari base class ataupun kelas dasarnya. Oke, ini contohnya ada pemanggilan ya, select class, rectangle, polygon. Terus ini sampelnya public class sample polygon. Jadi bagaimana kita untuk delivery-nya, terus penggunaannya untuk select class-nya, ini modelnya seperti ini. Ini jarang juga dipakai ya, makanya saya nggak kasih contoh, sekedar Anda istilahnya paham aja. Oke, selanjutnya ada juga disebut dengan inheriting from object. Di sini object class ini istilahnya untuk ultimate base class di .NET Framework. Di inheriting-nya itu bagaimana untuk framework inherit directly for indirect from object class. Ini bagaimana penggunaan class, ada objeknya ya, ini kita tambahkan seperti ini. Contohnya kelas polygon kita untuk objek kelas. Jadi ada contoh sampelnya, ada length, ada width. Kita tambahkan seperti ini modelnya. Oke, ini dari ini kita buat seperti ini. Ini disebut dengan inherit from object. Next, selanjutnya ada casting di konsep OOP. Ya, jadi di casting itu adalah untuk tipenya. Ya, contohnya apa sih tipenya yang dipakai? Contohnya kita untuk kelas.NET framework-nya. Contohnya objek, new, rectangle ini. Ataupun rectangle R sama dengan 0. Jadi ini adalah untuk class object, base class object required spesial untuk sintaknya.
Ini untuk explicitnya. Ada juga disebut dengan operator, ya. Jadi ini untuk runtime-nya itu biasanya menggunakan invalid cast expression-nya ini untuk runtime operatornya. Quality-nya seperti ini. Ada juga untuk rectangle object-nya. Ini untuk model sampel bagaimana penggunaan operatornya. Ya, ini contoh sederhananya. Ini tidak sama dengan null. Ya, untuk referensi racing expression-nya. Jadi ini nanti sampel sederhana untuk possible ataupun not possible di dalam bahasa pemrogramannya. Terus ada juga disebut dengan polymorphism ya, atau turunan bahasa Indonesianya. Jadi di polymorphism itu bagaimana kemampuan ya, ability of delivery class untuk share ya. Jadi di sini itu share comment community function-nya yang kita share. Istilahnya kemampuan kelas turunan untuk berbagi fungsionalitas umum dengan kelas dasar, tetapi masih menentukan perilaku uniknya sendiri. Itu disebut dengan turunan. Oke. Terus di turunan itu bagaimana objeknya di kelasnya ya. Oke, jadi untuk running-nya itu istilahnya invoke runtime-nya. Contoh sederhananya penggunaan turunan itu sebentar. Oh ya, ini tadi saya belum menjelasin ya. Ini ya. Ini tadi bagaimana kita untuk penggunaan yang abstrak ya, abstrak kelas. Contohnya sampel kita punya kelas animal ya. Di animalnya itu contohnya ada animal sound, terus ada di dalamnya itu ada public ya. Public void-nya seperti sleep ya, set, terus ada juga kelas ya. Contohnya kelas lagi ada untuk pick animal. Jadi di dalam ini abstrak ada kelas ini turunannya ke sini, ke pick ini. Ya, ini ada keterangannya, animal sound-nya. Jadi kita lanjut ke untuk kelas programnya. Ya, di kelas programnya ini ada pemanggilannya. Jadi contohnya ada ini animalnya. Terus kalau seandainya di running ini bagaimana kita untuk penerapannya di abstract class secara sederhana ya. Jadi seperti ini. Penggunaan untuk abstract class. Oke, ini yang penting ini ya. Ini sering dipakai di dalam penggunaannya sehari-hari ya. Bagaimana kita untuk turunan di polymorphism-nya ini. Ini sampel sederhananya. Ini ya. Oke. Kita ada contohnya ya. Public class. Sebentar. 2.10 ya. Dideklarasikan ya. Ini ada public class animal. Terus kita buat untuk color-nya itu white. Kita ada lagi, dia ada turunannya ya. Ini contohnya untuk dog ya, itu animal dari sini. Turunannya itu untuk color-nya itu black. Terus di kelas utama pemanggilannya, karena kita untuk menggunakan turunan ya, jadi ini. Di sini itu contohnya, contoh sederhananya, animal dia sama dengan new dog. Console redline di titik color-nya. Color-nya kan ada dua pemanggilannya. Dot read key.
dalam turunan ini otomatis dia akan ngebaca dari atas dulu, baru ke bawah. Karena ini yang utamanya, otomatis dia akan turunannya ke putih dulu. Selanjutnya baru ke hitam ataupun untuk black. Jadi ini konsep bagaimana penggunaan polymorphosis ya di dalam object oriented programming. Ini contoh sederhananya ya. Jadi hasilnya ini dulu, baru bawahnya untuk tampil seperti ini. Oke, gampang ya. Ini sengaja saya ambil cari yang untuk simple supaya Anda paham bagaimana sih konsep OOP, Object Oriented Programming. Kalau di kelas regulernya saya nggak sesimpel ini ya, tapi karena ini harus cepat selesai supaya Anda paham ya, karena saya ngejar nanti kita untuk membahas untuk soal-soalnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih tinggal sedikit lagi ya untuk materinya. Oke, jadi setelah Anda paham bagaimana konsep polymorphosisnya atau konsep turunan di object oriented programming, ini contoh kelasnya ya. Dari ini bawaannya dari SDF Microsoft, kebetulan saya pakai PowerPoint resminya ya. Kalau untuk source code-nya saya lebih ini kita cari yang kira-kira sih mana sih yang gampang atau cocok untuk Anda pelajari. Ini contoh bagaimana penggunaan polymorphosis di C#. Contohnya ini ya, ada kelas polygon, ada kelas rectangle polygon. Dari sini kita turunkan ke sini. Di sini lagi nanti ada triangle. Turunannya dari ini. Oke. Ini disebut dengan model turunan di Object Oriented Programming. Ya, jadi OOP konsep itu nggak serumit atau sesusah yang kita bayangkan. Sebenarnya sih gampang ya. Yang penting kita tahu alurnya, terus tahu bagaimana sih penggunaan step by step dalam penggunaan Object Oriented Programming. Ini sampelnya ya, habis itu baru kita panggil di utamanya. Oke, untuk public void main-nya yang utamanya. Oke, ini gampang sekali ya. Jadi harusnya sih Anda bisa, apalagi yang senior ya, yang mau wisuda kan istilahnya sudah belajar untuk OOP. Oke. Ada juga disebut sedikit lagi. Kita bahas tentang override and new keyword. Ya, jadi keyword itu istilahnya bagaimana sih utamanya kita untuk pemanggilannya atau untuk replace-nya ya, dari kelas basic atau kelas dasar di anggotanya. Oke, jadi ini contoh sederhananya bagaimana kita untuk keyword-nya, pemanggilannya. Contohnya ada kelas triangle, polygon, public new void draw, console line, drawing triangle. Terus di kelas programnya itu kan ada string point ya. Kita panggil triangle T, new triangle. Ya. T draw, polygon P sama dengan T, P draw. Oke, ini contoh bagaimana sih untuk penggunaan keyword atau keyword baru di C#. Terus ada interface. Interface itu bukan tampilan ya. Jadi interface itu lebih diutamakan itu ini ya, untuk menghubungkan atau untuk ini kontrak ya. Kontrak ini untuk with object can interest. Ya, jadi ini dapat berinteraksi edge order without knowledge tree implementation detail. Jadi antara satu dengan yang lainnya tanpa harus mengetahui secara detail dalam untuk implementasinya.
interface-nya. Itu bagaimana penggunaan interface. Jadi di interface juga itu biasanya kita definisikan ya. Definisikan unsurnya untuk gampangnya. Terus di interface itu bagaimana untuk space-nya atau di penggunaan konsep interface itu contoh dasarnya ya. Samplingnya itu kita seperti ini. Interface incompatible contohnya ya. Integer compare to object. Ini penggunaan untuk interface. Terus saya ada buat enggak? Ini contoh ya. Bagaimana kita untuk penggunaannya interface secara gampang dan simple. Ini ya. Contohnya saya untuk penggunaan interface di OOP. Jadi saya deklarasikan interface first interface. Berarti ini untuk first interface-nya void my method. Berarti my method ini ya, ini untuk bagaimana kita pemanggilan interface di metodenya. Setelah itu baru kita panggil untuk interface kedua atau second interface. Second interface itu bagaimana yang ini ya, untuk pemanggilan my author metodenya atau interface yang kedua. Baru kita deklarasikan secara umum atau kita buat kelasnya ya. Di kelasnya ini saya buat contohnya di demo kelas. Di demo kelas itu ada first interface sama second interface. Kita panggil my method dan my author method. Yang tadi ini ya, ada my method dan ada my author method itu kita deklarasikan juga. Contohnya kita kasih nama untuk datanya some text sama some author text untuk interface-nya. Habis itu baru kita panggil untuk public-nya ya. Public-nya itu demo class my object new demo class. My object-nya itu my object sama my author object. Baru kita tampilkan untuk read key-nya. Jadi secara sederhana itu hasilnya seperti ini. Oke, ini contoh sederhana bagaimana kita untuk penggunaan teks dan author text. Oke, kalau materi dari saya sampai di sini ya untuk konsep OOP-nya. Untuk lebih jelasnya kita bisa discuss. Jadi apa yang kita bahas di secara kilat khusus ini itu apa? Itu objek. Bagaimana kita untuk penggunaan kelas, metode, properti untuk kita delegasikan, kita untuk event. Terus untuk penamaannya ya, di objeknya itu ada namespace, ada bagaimana penggunaan member. Contohnya secara gampang itu static member, terus ada follower and reference, penggunaan encapsulation. Encapsulation itu ada untuk akses modifikasinya, terus ada inherent. Inherent itu ada abstract, ada cell class, ada casting, dan ada operasionalnya. Terus ada pewarisan ya, atau penurunan juga, polymorphism itu ada polymorfasinya, ada overview, ada new keyword, terus ada interface. Jangan lupa itunya sudah saya sharing juga. Nanti Anda baca-baca untuk blank testnya ya. Ini sudah saya sharing. Ini untuk soal pertanyaan Anda bisa lihat ya. Ini untuk pertanyaannya, ini contoh sederhananya yang khusus ya. Biasanya sih di antara kurang lebih 20 soal ya, itu ada yang keluar. Tapi nanti secara khusus ada kita bahas ya. Saya ada juga untuk koleksi yang
soal-soalnya yang bisa kita bahas ya. Contohnya ini soal nomor 1 ya. You are developing code for method that calculate to discount for the item sold. You name the method calculate discount. The method defined in a variable percent value of the type double. You need to make sure that the percent value in access only with the calculate discount untuk metodenya. Terus akses modifikasi soal you define the percent value variable. Apa sih isinya? Berarti kita untuk akses ya, contohnya ini jawabannya adalah privat. Jadi nanti untuk ujiannya itu soalnya kurang lebih seperti ini. Ini yang khusus yang bahas tentang object oriented programming-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini sudah saya sharing ya. Anda bisa baca-baca. Ada yang mau ditanyakan? Karena ini sudah mau maghrib ya. Ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, lampu saya gelap ya. Minta ganti. Jadi yang kamar belakang tadi berisik, jadi saya pindah ke kamar depan. Lampunya kurang terang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Jackie ya. Oke. Ya. Jangan lupa dibaca-baca ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Karena besok kita masih kuliah lagi ya Minggu. Harus semangat ya. Besok masih bahas tentang materi. Minggu baru Sabtu depan kita bahas full soal. Jadi untuk minggu ini kita selesaiin materinya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Atau ada yang mau diskusikan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Milna, Denny, dan lainnya? Tony, David? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Sir. Sudah jelas. Tidak ada ya? Oke, David jangan lupa dibaca-baca. Jangan khawatir ya. Pokoknya target harus lulus semua. Gimana pun caranya, walaupun ya harus kita ngafal kan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena ini maghrib mungkin Anda mau mandi, habis itu kan siapa tahu ada yang kelas lanjutannya ya jam 6.30. Jadi 15 menit dari saya bisa nanti ada mungkin teman-teman mau makan, mau mandi, mau break, mau sholat ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, besok Minggu kita masih 2 kali pertemuan lagi ya, chapter 3 dan chapter 4, jangan khawatir, masih banyak yang harus kita bahas. Sampai ketemu besok Minggu dan selamat malam